Shalom alihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kali ini saya akan membacakan tulisan dari Pak Ustadz 717. Pak Ustadz 717 adalah Ustadz yang saya baptis di Yogyakarta ya. Nomor baptisannya 717. Tadinya Ustadz 212 katanya. Lalu sekarang jadi Ustadz 717, nomor baptisan 717. Pak Ustadz ini memang karena tugas dan kesibukan beliau, dia tidak secara ini bergabung dengan kami ya. Dia harus dengan begitulah ya. Terima kasih Pak Ustadz atas segala dukungan, donasi, bantuan Bapak kepada kami ya. Nah ini Pak Ustadz ngirim tulisan ke saya ya, ngirim WA ke saya. Saya cuma tinggal membacakan saja ya. Begini judulnya, 4 periode Injil by Ustadz 717. 4 periode Injil by Ustadz 717. Injil artinya Yesus Kristus. Injil sama sekali bukan kitab. Anda yang menganggap Injil adalah kitab, wah primitif banget. Ini kata Pak Ustadz ini ya. Jadi Injil itu Yesus Kristus, bukan kitab. Anda yang menganggap Injil itu kitab, primitif banget. Para pendeta, para romo, kamu kalah sama Ustadz ya. Injil kok kitab ya toh, primitif banget ya toh. Injil artinya Yesus Kristus. 4 periode Injil. Periode pertama nomor 1, Injil permulaan, yaitu anak Allah. Markus 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Permulaan Injil adalah Yesus anak Allah. Bayi umur 1 sampai dengan ya remaja mendekati dewasa, menurut ukuran Yahudi yang disebut dewasa, layak melayani menjadi guru adalah 30 tahun. Maka Injil anak Allah, permulaan Injil adalah umur 1 sampai 29 tahun. Sekarang pertanyaannya, siapa yang memberitakan Injil ketika Yesus umur 1 sampai 29 tahun? Yang memberitakan Injil malaikat ya. Lukas 1 ayat 31 sampai 35. Lukas 2 ayat 8 sampai 12. Malaikat memberitakan Injil, yaitu sejak Yesus lahir sebagai anak Allah ya. Bahkan sampai nanti mengungsi ke Mesir, kemudian kembali lagi ke Israel, lalu ke Nazaret ya. Injil anak Allah ya. Injil anak Allah, Yesus setara Allah. Filipi 2 ayat 6. Semua malaikat sujud pada Yesus. Ibrani 1 ayat 6. Yesus bergelar anak tunggal Allah. Yohanes 1 ayat 18. Jadi saya ulang, Injil anak Allah, Injil permulaan, bayi sampai 29 yang memberitakan siapa? Malaikat. Lalu beritanya apa? Ya sejak kelahiran, lalu mengungsi ke Mesir, balik lagi ke Nazaret ya. Jadi tukang kayu ya, gitu ya. Ya, juga diberitakan bahwa Injil ini setara Allah. Yesus ini setara Allah. Malaikat sujud padanya ya. Kemudian bergelar anak tunggal Allah. Itu Injil nomor 1. Sekarang Injil nomor 2 adalah Injil anak manusia ya. Injil anak manusia itu Yesus berumur 30 tahun ya. Memulai pelayanannya, Lukas 3 ayat 23, dimulai saat dibaptis. Matius 3 ayat 16, dimeteraikan dengan Roh Kudus
Efesus 1 ayat 13, terbukti ada suara Roh Kudus dari surga. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Di dalam Matius 3 ayat 17, itu suara Roh Kudus, bukan suara Bapa. Bapa itu bisu, Bapa nggak bisa ngomong. Yohanes 5 ayat 37, pendeta yang masih memahami itu suara Bapa, Anda kalah sama Pak Ustadz. Romo sekolah 12 tahun, pendeta sekolah 9 tahun, jadi dokter, jadi Romo katanya ya, kalah sama Pak Ustadz. Pak Ustadz ngerti bahwa suara inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Yang ngomong adalah Roh Kudus, bukan Bapa. Bapa bisu, nggak bisa ngomong. Yohanes 5 ayat 37. Ustadz ya toh lebih jago daripada Romo kamu, daripada pendeta kamu dokter. Ya. 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 Hebat nih Pak Ustadz nih ya. Oke, kemudian aku berkenan, oke. Lalu Yesus memberitakan Injil, Lukas 4 ayat 44. Yesus memberitakan Injil, apa yang diberitakan, termasuk murid-murid ya. Murid-murid juga memberitakan Injil, Yesus juga memberitakan Injil. Apa yang diberitakan? Yang diberitakan, aku harus menggenapi rancangan karya keselamatan, Kejadian 3 ayat 15. Harus penebusan ya toh. Penebusan, nanti mati disalib, bangkit, itu yang diberitakan oleh Yesus. Aku nanti bangkit, termasuk berita-berita tentang yang akan datang, termasuk kerajaan Allah, termasuk Roh Kudus. Yesus memberitakan Injil. Yesus memberitakan kitab. Wah, astagfirullah. Pendeta memahami Injil itu kitab. Yesus memberitakan Injil. Yesus memberitakan kitab. Kitab apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Belum ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mikir para pendeta, para romo ya. Kalah kamu sama ustadz ya. Ustadz ini saya baptis di Quality Hotel Yogyakarta ya. Yesus memberitakan Injil, murid memberitakan Injil. Yesus memberitakan dirinya sendiri, nanti dia harus mati disalib, bangkit, naik ke surga, karya penebusan. Itu yang diberitakan oleh Yesus. Yesus memberitakan Injil, beritanya itu. Bukan Yesus memberitakan kitab. Kitab apa? Mikir kamu para romo, para pendeta. Ya. Oke, jelas sampai sini. Kalah sama ustadz ya, kasihan ya. Sekolah 12 tahun, jadi romo, jadi pendeta. Cuman kerjanya, Injil itu kitab, ada 4 kitab Injil. Astagfirullah. Pendeta cap apa itu? Romo cap apa itu? Ya. Injil artinya Yesus Kristus. Ini Injil nomor 2, Injil anak manusia. Nomor 3, Injil Kristus, Injil keselamatan, Injil Allah. Injil Kristus artinya Yesus itu Kristus. Galatia 1 ayat 7. Injil keselamatan artinya Yesus Kristus itu keselamatan, itu juru selamat. Roma 1 ayat 16-17. Injil Allah artinya Yesus itu Allah. Roma 1 ayat 1. Injil Kristus, Injil keselamatan, Injil Allah, Injil Yesus. Siapa yang memberitakan? Yang memberitakan para rasul, terutama Petrus, Yohanes, sama Paulus. Saya ulang, siapa yang memberitakan memberitakan Injil Kristus, Injil Allah, Injil keselamatan? Para rasul, terutama Petrus, Yohanes, sama Paulus. Sebab ketiga rasul ini secara langsung pernah komunikasi dengan Yesus Allah, Yesus Tuhan Allah. Ada lagi sih Nathanael juga. Ya, tetapi yang ya, jadi yang pernah berkomunikasi itu siapa ya? Nathanael, kemudian siapa itu? Paulus, Petrus, Yohanes, satu lagi yang sama Paulus itu ya, benar ya, Nathanael ya. Oke, terus sekarang apa beritanya? Yang memberitakan siapa? Rasul. Siapa? Petrus, Yohanes, Paulus. Beritanya apa? Beritanya Yesus itu Kristus. Ya.
Misalnya Kisah 2 ayat 36. Yesus itu Allah. Misalnya Wahyu 21 ayat 7. Mesias itu Allah. Roma 9 ayat 5. Yesus Kristus satu-satunya Allah. Roma 16 ayat 27. Yesus Kristus Allah yang benar, hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 20. Itu berita Injil Kristus, Injil keselamatan, Injil Allah. Yang beritain siapa? Para rasul. Beritanya apa? Ya itu Yesus Allah, Yesus Tuhan. Inilah wilayah kita sekarang ini. Anda mau jadi pemberita Injil? Mau Pak, kalau gitu beritanya harus ini. Yesus Kristus, Yesus Tuhan, Yesus Allah. Yesus satu-satunya Allah. Itu berita Injil Kristus, Injil Allah. Bukan berita Injil kok Matius, Markus. Astagfirullah. Pendeta cap apa itu? Romo cap apa itu? Sekolah 12 tahun, sekolah 12 tahun jadi dokter. Mosok Injil kok kitab? Astagfirullah. Injil artinya Yesus Kristus. Berita Injil Kristus ya. Injil itu sekarang, Yesus itu sekarang Allah, sekarang Kristus, sekarang Tuhan Allah, sekarang satu-satunya Allah. Yang keempat, Injil yang kekal. Di dalam Wahyu 14 ayat 6. Wahyu 14 ayat 6 menulis tentang Injil yang kekal. Siapa yang memberitakan Injil? Malaikat. Yang memberitakan Injil kekal itu malaikat. Sebab kita sudah habis ya, kita sudah hampir kiamat nanti. Injil kekal diberitakan oleh malaikat. Apa beritanya, Pak? Memberitakan bahwa Yesus Kristus itu Alfa Omega, kekal selama-lamanya. Ya, dari Alfa sampai Omega, kan namanya Injil kekal. Yesus Kristus kekal, ya. Alfa Omega, apalagi Alfa Omega, Tuhan Allah Maha Kuasa, Wahyu 1 ayat 8. Penguasa, Wahyu 6 ayat 10. Pemegang pemerintahan surga, Wahyu 11 ayat 17. Disembah di surga, Wahyu 22 ayat 3. Di samping itu nanti di bumi baru juga diberitakan ya toh, pemerintahan kekal memakai namanya yang baru. Yesus memakai namanya yang baru. Wahyu 3 ayat 12. Siapa nama Yesus yang baru? Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa, Anak Domba. Yang tidak mau beriman ini nanti disebut kelompok anjing-anjing. Wahyu 22 ayat 15. Ya, clear? Jadi Injil kekal diberitakan oleh malaikat. Dulu Injil permulaan diberitakan oleh malaikat juga waktu Yesus lahir, ya toh. Injil kekal nanti di surga, kekekalan di surga diberitakan oleh malaikat. Injil anak manusia diberitakan oleh Yesus sendiri dan murid-murid. Injil Kristus diberitakan oleh para rasul. Clear toh? Ciami Pak Ustadz, Anda mengalahkan para romo, para pendeta. Ya. Ya, para romo yang sekolah 12 tahun sekolah teologi sama pendeta yang 9 tahun sekolah teologi, Anda mengalahkan mereka semua. Mereka ini para romo, para pendeta kagak paham, Pak, yang Bapak tulis ke saya ini. Injil permulaan itu anak Allah, lalu Injil anak manusia, lalu Injil Kristus, Injil Allah, lalu Injil yang kekal. Mereka kagak tahu ini, Pak. Yang dipelajari teologi, tafsir, bukunya satu lemari, Pak. Makanya saya menghimbau, bakar buku-buku teologi, satu lemari buang, bakar. Kembali ke Alkitab, apa yang ditulis oleh Alkitab. Memalukan romo pendeta kalah sama ustadz. Mantan ustadz ini loh, ya. Ya memalukan, romo kagak ngerti yang namanya Injil itu apa. Injil kitab, astagfirullah. Pendeta juga, Injil itu kitab, Pak. Astagfirullah. Sekolah di mana kamu? Injil artinya Yesus, sejak permulaan bayi sampai Injil kekal, Yesus kekal. Pak, gimana Pak umat lain yang mengatakan kami mengimani kitab Injil lah, biarinlah itu kan umat lain. Astagfirullah juga, ya. Kami mengimani 4 kitab, ya, Zabur, Taurat itu Taurat, Zabur itu Mazmur, Injil dan kitab kami. Mereka mengira Injil itu kitab. Diimani dengan iman, kami mengimani 4 kitab. Ya biarin, itu kan mereka punya gitu ya. Mereka juga menyangka Injil itu kitab ya. Lalu kita bilang apa ya, astagfirullah juga gitu loh.
Para mualaf, Anda yang belum tahu Injil adalah Yesus, sini belajar sama saya ya. Jangan belajar sama Romo, sama pendeta Tritunggal. Jangan, Anda akan sesat. Gitu. Belajar ke sini. Injil artinya Yesus Kristus. Dimulai dengan anak Allah. Berakhir nanti dalam kekekalan sebagai anak domba. Terus Tuhan Allah, Maha Kuasa, Alfa Omega. Clear? Matur nuwun nggih Pak Ustadz 717. Sukses Pak ya. Terima kasih untuk segala dukungan ya Pak Ustadz. Kami mohon maaf kayak kami tidak beranilah mendahuluin mendahuluin Bapak ya, suka WA ke Bapak saya nggak berani, tapi beliau ngirim materi ke saya. Ya. Matur nuwun Pak Ustadz. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.